wabarakatuh. Kembali lagi di Semanti Podcast Boleh Cerita bersama saya Asri Isna Safitri. Bintang tamu kita kali ini sangat spesial, yaitu alumni siswa SMA Negeri 3 Purworejo, salah satu tim semantigrafi angkatan pertama. Halo Kak Rani. Halo Asri. Gimana nih Kak kabar Kak Rani yang sekarang? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Asri sekarang? Alhamdulillah baik, sehat juga. Alhamdulillah. Gimana nih Kak kesibukan Kak Rani yang sekarang? Kesibukan aku, oke. Pertama-tama kenalin, halo, nama aku Rani Anugrah Pramudita. Aku adalah alumni SMA Negeri 3 Purworejo angkatan 2021, angkatan Covid teman-teman. Halo angkatan Covid. Dan aku sekarang berkuliah di Universitas Dharma Magelang Jawa Tengah. Sekarang aku semester 4 dan kemarin semester 3. Di semester 3 kemarin itu aku mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka PMM Batch 2 Universitas Bandar Lampung. Nah, di sana aku mengikuti PMM ini kurang lebih sekitar 1 semester, yaitu 5-6 bulanan gitu. Ini baru pulang. Baru pulang. Dari pertukaran pelajar yang Kak Rani ikutin, benefit apa sih Kak yang didapatkan oleh Kak Rani? Benefit dari pertukaran mahasiswa Merdeka yang aku ikutin ini pasti didukung finansial oleh pemerintah, itu pasti. Yang kedua, aku first time naik pesawat dan gratis, itu PP bolak-balik. Asik nggak? Asik ya. Dan aku juga dapat teman-teman dari berbagai suku bangsa, dari suku, ada yang dari NTT, ada yang dari Ambon, ada yang dari Bali, dan dari berbagai suku bahasa itu aku juga nemuin beberapa culture shock juga di sana, belajar bahasa baru, belajar mengenal teman-teman dengan sifat dan karakter yang berbeda gitu sih Asri. Banyak senangnya juga di sana. Menurut aku sih gitu. Wah, sangat asik sekali ya Kak, pastinya Asik. ya Kak. Semoga Asri besok juga bisa Amin. ikut ya, Ya. bisa ngerasain juga gimana PMM batch selanjutnya. Amin. Boleh cerita nggak nih Kak, gimana sih sejarah awal semantigrafi? Secara kan kakak angkatan yang pertama, saya Iya, angkatan benar. keempat. Saya angkatan yang keempat. Boleh dong Kak ceritain gimana sejarahnya awal Oke. berdirinya? Sharing-sharing tentang sejarah awal semantigrafi ini. Dulunya itu cikal bakal dari suatu ekstrakurikuler, yaitu jurnalistik, yaitu MAP atau media edukasi fokus. Nah, ini media edukasi fokus. Ini kayak jurnalistik gitu loh, Sri, ditulis gitu. Nah, terus itu diampu oleh Bapak Anas Padri, SPD. Nah, terus iring berjalannya waktu, aku masuk tahun 2018, 2019 itu kan semakin berkembang ya, Tri. Nah, itu kan kita udah digital banget kan ya waktu itu. Digital banget. Aku, Bagas, Gabriel itu teman-temanku. Nah, itu tuh ikut salah satu lomba yang dinaungi oleh UII, Kampus Universitas Islam Indonesia, yaitu Business Vlog Competition gitu. Jadi aku kayak cari-cari lomba, ikut lomba, kayak kirim video semantigrafi gitu di Joinis. Nah, kenapa dinamain semantigrafi? Karena waktu itu tuh kita tuh kan ada dari beberapa tim, sekitar beberapa ratus tim, itu disaring 10 tim, dan kita ngajuin video yang udah kita buat, yaitu video di Pasar Inis itu. Kita ikut Business Vlog Competition di Pasar Inis. Kita mau upload lah video itu, dan setelah kita upload itu kita bingung kan mau apa ya nama buat judulnya, apa ya nama tim kita, karena Semanti itu kan SMA Negeri 3 dan yang ikut juga 3 anak, which is aku, Bagas, dan Gabriel. Ya udah Semanti, tapi apa belakangnya cuma Semanti aja. Terus akhirnya dipikir-pikir apa ya, kan kita ini videonya ada sinematografinya, terus juga tentang fotografi, videografi, ya udah deh semantigrafi aja. Jadi nama semantigrafi itu ya diambil dari Semanti SMA Negeri 3, di foundry oleh aku, Bagas, dan Gabriel. Grafi itu dari videografi, fotografi, dan jurnalistik, reporter, dan berbagai grafi-grafi lainnya, gitulah intinya gitu. Bagaimana nih Kak kiprah semantigrafi angkatan yang pertama? Angkatan pertama ini menurutku kutukan harapan 2 sih kalau kata Bagas dulu ya. Karena kita di Business Vlog Competition itu kita emang masuk 10 besar.
10 Keren ya? besar itu kita dikirim ke Jogja, which is itu kita harus nginep di sana, kita harus presentasikan video kita di depan para juri, dan itu dari 10 besar itu dari nasional kita dapat harapan 2 Business Walk Competition di UII. Terus kedua kita juga ikut apa itu namanya, yang tentang di ini loh, bupati, jadi promosi kayak gimana sih, video buat untuk bupati dan wakil bupati itu tahun 2020 itu di Kabupaten Purworejo. Kita juga dapat harapan kedua. Nah terus kita juga bantu SMA untuk pendaftaran PBDB online. Waktu itu kan PBDB itu kan online dan dia daftar registrasi sendiri. Nah kita juga bantu, saya dubbing dan Bagas ngedit juga. Terus bantu beberapa kegiatan di sekolah. Ya mungkin kayak Smartigraphy sekarang kan, bantu-bantu kegiatan di sekolah juga kan. Pastinya dokumentasi, videografi dan ngolah media sosial lainnya gitu sih. Kalau Astri sekarang nih aku mau tanya, gimana kiprahnya dari angkatannya? Mungkin angkatan berapa ya? Angkatan 2, 3 sampai sekarang Astri keempat, gimana kiprahnya nih? Kita mengikuti lomba short movie dengan judul Pluralisme itu mendapatkan juara 3 Dirjen Kementerian Agama RI. Terus kita juga ikut lomba short movie dengan judul Praduga, itu juara harapan 5 tingkat provinsi. Provinsi Jawa Tengah ya? Iya, terus ada lagi short movie dengan judul Fakta, itu mendapatkan skenario terbaik. Selain itu kemarin juga barusan ikut lomba vlog, itu mendapatkan juara 1 dan 2 dalam rangka Hari Guru, Kak. Wah keren banget sih. Kiprahnya jadi dari awal saya kutukan juara harapan 2 itu sudah tersingkirkan ya, sekarang jadi bisa juara 1, juara 2. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Boleh diceritain nggak perjuangannya di Smartigraphy? Oh banyak sih perjuangannya, susah senangnya juga banyak. Jadi perjuangannya dulu itu Smartigraphy itu belum punya ruangan sama sekali. Jadi saya itu dulu kan saya sempat cerita saya ikut Business Vlog Competition yang dari UII. Kita itu kayak scroll IG. Terus Bagas tuh nemu kayak di info lomba tuh ada lomba videografi nih. Nah ya udahlah kita coba ikutin. Tapi kayak kita nggak punya alat, kita nggak punya apa-apa yang mumpuni atau memadai. Kita mau edit gimana? Terus akhirnya kayak ya udah saya Bagas Gabriel kayak ya udah kita coba dulu aja, kayak kita mengajukan pinjam alat ke TU di Bulili, kita pinjam alat, terus juga kita bikin konsep. Yang bikin konsep itu saya sendiri dulu, kemarin nggak ada yang bantuin kecuali saya bikin konsep. Setelah itu saya minta koreksi dan dibantu oleh Bu Furika. Terus itu setelah itu kita juga minta perizinan setelah kan 10 besar itu kan lolos. Nah kita kan nggak mungkin kan kesana tanpa ada kayak akomodasi dan lain-lain. Nah kita tuh bikin ini kayak perizinan dan kayak proposal pengajuan kita lomba itu juga dibantu oleh Bu Nindya dan Bu Mita gitu. Nah terus waktu itu kita itu ngedit bener-bener kayak pinjem laptopnya, PC-nya di ruang data, kita tuh pinjem, kita bawa di ruang pramuka, kita pinjem alat. Waktu itu kita belum punya kayak stabilizer gitu, belum punya, kayak kita juga cuman punya kamera seadanya, itu juga pinjem TU gitu. Nah terus ya alhamdulillah kita didukung oleh pihak sekolah, didukung Bu Fitarini juga waktu itu. Ya udah maju aja, akhirnya kita kesana dan mendapatin harapan 2 vlog itu competition. Dan itu menurut saya kayak amazed karena ketika kita mau berkreasi, ketika kita mau melakukan suatu hal, kalau tanpa ada dukungan lingkungan sekitar tuh kita juga nggak bisa gitu loh Tri gitu. Jadi saya bersyukur aja sih dulu waktu kita mengajukan mau ikut lomba, SMA tuh sangat support banget ke kita, jadi kayak amazed gitu, seneng dan ya gitu deh. Pasti ada cerita susah senengnya dong Kak. Boleh diceritain nggak apa sih susahnya dan senengnya mengikuti Smartigraphy ini? Kalau
susah senangnya tuh pasti ada ya, di setiap seluruh ekstrakurikuler tuh pasti ada susah senangnya. Susahnya tuh ya karena kita harus bagi waktu belajar juga kan. Belajar waktu saya ini mau upload video ini, saya cuman kayak waktu kurang lebih rentan 2 minggu sebelum pendaftaran itu videonya di-upload ditutup. Itu kita 2 minggu tuh bikin konsep, kita take video di pasar ini, kita ke Jogja juga take video, ambil footage yang banyak. Itu kayak makan waktu banyak, kita sampai lembur bener-bener lembur di ruangan pramuka. Itu sampai kita lembur, kita ngerjain, dan ya itu menurutku susah tapi juga seneng gitu loh. Kayak sekarang kalau dikenang kayak oh iya dulu tuh saya tuh pernah punya pengalaman yang kayak gitu, dan akhirnya Harapan 2 itu menurut saya juga alhamdulillah karena nasional, dan itu baru pertama kali terus udah bisa Harapan 2 dan itu nasional. Terus menurut saya juga seneng banget, dan dapat sertifikat sih pastinya. Sertifikat tuh kayak senjata buat kita apa-apa tuh sekarang masuk CV, PTN itu juga sertifikat sih Tri. Oh iya, Sri, gimana nih pendapat kamu? Kan dari awal aku angkatan pertama kan, itu kan yang kayak nggak punya ruangan, kita harus bolak-balik ke ruang data buat pinjem PC untuk ngedit, dan sekarang tuh kayaknya timnya tambah banyak juga, nih bisa bikin podcast dan bikin acara-acara yang lain di YouTube Semantigrafi. Sekarang juga kayaknya ngelola Instagram juga ya? Iya, sudah Kak. Oh iya, Instagram juga udah terkelola? Iya, sudah. Alhamdulillah. Terus gimana nih pendapat Asri? Dengan sekarang udah punya ruangan nih? Oh iya Kak, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dulu kepada pihak sekolah yang telah memfasilitasi kami dan mensupport kami sampai kami berkembang saat ini. Alhamdulillah Semantigrafi sekarang sudah difasilitasi ruangan yang sudah ada komputer, kamera, gimbal, terus tripod, sehingga bisa buat ngedit. Itu udah nyaman Kak. Terus kayak kan sekarang sudah ada AC-nya juga Kak. Nah jadi kan enak dong. Bisa kalau buat berpikir konsep itu bisa kayak gimana ya Kak, kayak nggak gerah ya, asli nggak gerah. Kalau mikirin konsep nggak gerah. Kalau saya dulu masih gerah nih, soalnya di kelas saya mikirin konsepnya dulu. Bisa cepet dapat idenya gitu loh Kak. Oh, gitu. Keren. Pantesan ya banyak juara yang didapat. Iya Kak, alhamdulillah. Faktor AC juga. Iya kan ruangannya juga udah lebih nyaman. Ruangan nyaman, mood ngeditnya juga naik. Iya. Terus kayak mau bikin konsep kayak asik juga kan, nih bisa bareng-bareng kumpul. Secara kan nggak cuma 3 kan, dulunya cuma 3 aku, Gabriel, Bagas. Sekarang kayak berapa anggotanya? Udah 12 anggota. 12, alhamdulillah. Udah lebih banyak kan. 12 itu sekarang nggak megang ke kamera semua kan? Enggak, kan sudah dibagi tugasnya. Per divisinya. Iya, per divisi sudah ada pembagiannya. Kalau Asri ini masuk divisi apa? Saya yang di podcast Kak. Di podcast. Iya. Teman-temannya juga banyak ya. Berarti udah ada adik kelas yang masuk juga nih berarti nih? Sudah ada Kak. Oh, alhamdulillah. Berarti banyak nih ya. Iya, alhamdulillah. Kak Rani, boleh nggak nih ada sepatah dua kata pesan dan motivasi untuk Semantigrafi yang kedepannya dan juga siswa yang lainnya Kak? Oke, mungkin aku akan sepatah dua patah kata ya buat ini Semantigrafi. Kalau buat Semantigrafi sendiri, karena kalian adalah anak-anak yang terpilih bisa masuk di ekstrakurikuler ini, tolong berikan sesuatu yang maksimal untuk SMA Negeri 3 dan untuk pengampu kalian. Dan kalian juga di sini kan udah difasilitasi, udah dikasih ruangan yang nyaman, udah dikasih kebebasan untuk berkreasi. Jadi maksimalkan itu. Untuk kalian mungkin bisa cari sertifikat, untuk kalian mungkin bisa cari personal branding kalian, untuk kalian bisa cari kayak apa sih sebenarnya bakat saya yang bisa saya keluarin, bisa saya maksimalin. Karena itu kan kita tuh belajar nggak hanya di dalam ruangan saja, karena kita juga butuh belajar di luar ruangan yang notabene kita juga harus tahu apa skill yang kita punya. Karena di dunia kerja sekarang, di dunia mungkin besok kalian kuliah atau kerja, itu skill sih yang pertama yang harus dibutuhin. Karena banyak-banyaklah kalian bisa memanfaatkan ini untuk jenjang karir kalian ke depannya. Dan pesan untuk siswa lainnya, untuk siswa lainnya itu kayak yang mungkin nggak masuk di Semantigrafi ini ya, karena kalian di SMA ini tujuannya untuk belajar ya belajar kan, tapi
maksimalin juga bisa membagi waktu belajar yang di dalam sekolah dan belajar di ruang sekolah, di luar ruang sekolah, karena sejatinya belajar tuh nggak hanya di dalam kelas saja, tapi di luar kelas tuh juga belajar gitu loh Tri. Karena ya gitu ngerasainnya dulu kayak saya lebih banyak ke dispen terus. Saya juga dulu aktif organisasi nggak hanya Semantigrafi, jadinya kayak saya tuh juga dulu ngerasain di mana kayak saya banyak PR nih, tapi juga di sini juga banyak hasil kegiatan yang harus dievaluasi, hasil editan yang harus diedit, konsep yang akan saya pikirin buat lomba. Jadi pinter-pinter kalian juga bikin apa namanya, bagi waktunya gitu loh Tri, karena ya itu sih bagi waktu yang paling penting juga. Gitu aja sih pesan-pesannya, motivasinya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat Kak Rani. Makasih juga yang telah mau berbincang-bincang dan sharing kepada kami. Terima kasih juga buat Kak Rani yang telah menyempatkan waktunya. Tentu harus disempatkan, untuk Semantigrafi itu harus disempatkan karena tempat aku berkembang tuh juga di sini gitu loh. Dan aku juga terima kasih banget buat adik-adik Semantigrafi, tetap semangat bikin konten, semangat ngedit, semangat ya seperti halo di belakang kamera semua ya. Semangat juga buat kalian. Kayak apa ya, aku juga bersyukur banget bisa kenal kalian, bisa dibertemukan dengan orang-orang yang sangat baik dan sangat ramah untuk menyambut saya di sini, kayak dan diundang podcast di sini kayak suatu hal yang seru, asik dan membanggakan. Terima kasih banyak ya Kak. Kasih juga Asri. Terus bisa berkembang ya di sini. Amin, ya. terima kasih. Salam juga buat teman-teman Semantigrafi di sana. Baik Kak, terima kasih. Sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.